gitu lah ya. Itu tuh industri 4.0 itu tuh semakin digaungkan, apalagi 2020, 2021 gitu. Di saat ini tuh benar-benar kayak konten itu tuh masif banget kan ada di media gitu. Padahal sebenarnya industri 4.0 itu udah dimulai dari awal 2000 sampai 2005. Jadi kayak dari yang sebelumnya adalah industri 3.0 gitu. Itu tuh akhirnya di masa peralihan itu internet mulai semakin masif gitu. Yang tadinya di 3.0 mungkin yang kayak masih biasa-biasa aja di negara tertentu, penggunaannya juga untuk hal-hal yang benar-benar penting banget gitu. Nah, akhirnya tuh di ketika 2000 sampai 2005 itu internet mulai digunakan sebagai media untuk entertain gitu, untuk hiburan, terus akhirnya masuk dengan segala aspek. Jadi kalau misalnya aku baca nih dari reportnya McKinsey ya, mereka mengatakan kalau misalnya teknologi otomatisasi itu tuh akan bisa gantiin sekitar 5% dari semua pekerjaan secara global. Ini terutama di industri manufacture pastinya ya. Karena kalau manufacture itu kan ada kayak operator, terus misalnya hal-hal yang emang sudah ada runutannya, ada sistemnya, ada mesinnya, ya udah kayak lama-lama itu kalau misalnya dulu mungkin mesin itu masih butuh orang untuk mengoperasikan mesinnya, ya akhirnya tuh mesin dioperasikan oleh mesin itu sendiri gitu. Dan katanya ya, kata mereka itu nanti di tahun 2055 banyak banget dari semua tugas, mulai dari pegawai sampai CEO itu tuh 49% bisa diotomatisasi. Tapi mungkin itu akan memakan waktu yang lama untuk ngedevelopnya. Karena sekarang itu teknologinya udah ada, tapi mungkin dari segi efisiensi dan efektivitas kerjanya, nah itu yang masih perlu di develop lagi. Tapi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya industri 4.0 itu nggak lebih dari kata kunci marketing gitu. Karena industri 4.0, industri 5.0 itu kayak terdengar seksi banget untuk menjadi sebuah bahasan, untuk menjadi sebuah judul, untuk menjadi sebuah gimmick untuk mengatakan apa yang lagi ada di fenomena saat ini. Dan sebenarnya boleh dibilang ini tuh kayak fenomena gunung es sih. Jadi kayak yang di atasnya tuh kelihatan sedikit banget, tapi di dalamnya itu tuh dalam banget gitu loh. Kayak yang di bawahnya itu, yang kita nggak bisa ngelihat di luar si industri 4.0 itu tuh sebenarnya benar-benar dalam banget, mulai dari peluangnya atau mulai dari tantangannya gitu. Jadi kayak em, bisa sangat mengerikan, bisa juga sangat menyenangkan gitu. Dan itu yang akan kita bahas di sini. Nah, ini sih sebenarnya secara sederhana apa aja sih kuncinya teknologi 4.0 ini. Mungkin kalau misalnya dari lapisan paling bawahnya itu tuh ada AI gitu, artificial intelligence yang mungkin sekarang itu kita sudah mulai lihat di berbagai aplikasi, di berbagai platform, gimana mereka itu betapa pintarnya mengetahui minat kita, mengetahui segmentasi kita, mengetahui selera kita gitu kan. Dan itu pasti sudah tersistem dengan baik. Yang kedua untuk di segi konektivitasnya itu ada IoT, Internet of Things, otomatis ya. Dan di physical layernya ada Edge, ada IR, ada robotik, ada 3D printing. Terus selanjutnya, nah, kalau misalnya dipikir-pikir nih, berarti sebenarnya kalau misalnya ada AI, ada robotik, ya kita tuh sebagai manusia tuh udah mulai tergeser dong posisinya. Bisa aja dong kita digantiin sama mereka. Makin dikit dong manusia, makin banyak dong pengangguran yang nggak kerja gitu. Berarti otomatis makin banyak juga kriminalitas akan semakin tinggi gitu dengan adanya banyak pengangguran. Bisa juga, bisa enggak sih. Tapi pada dasarnya nih, AI dan robotik itu bukan bikin banyak pengangguran, tapi dia akan menghadirkan lebih banyak lagi pekerjaan. Jadi kita nggak perlu takut dengan mass unemployment gitu kan, sama kita adaptif terhadap inovasi. Karena kan kalau misalnya zaman sekarang tuh banyak yang kayak, ayo kita harus bekerja gitu kan, harus lebih kreatif, harus lebih
berpikir gitu supaya kita nggak digantiin robot. Ya ada benar ada salahnya sih sebenarnya, karena dengannya adanya si robot dan AI ini otomatis akan mulai makin kelihatan pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tuh nggak ada gitu loh. Kayak zaman dulu ya, siapa sih yang mimpinya jadi YouTuber gitu loh. Siapa sih yang mimpinya aku pengen jadi makeup vlogger gitu. Itu kan ada setelah dunia ini tuh semakin mengenal AI, semakin mengenal konten, semakin berubah nih trennya juga mulai berubah nih value-value-nya kayak gitu. Jadi pasti akan makin banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin sebelumnya nggak terpikirkan. Nah, jadi secara sederhana sebenarnya apa sih skill yang kita butuhkan di industri ini? Ini itu berdasarkan World Economic Forum. Jadi kayak memang mereka biasa bikin report dan penelitian tentang hal-hal seperti ini. Itu setidaknya ada 10. Jadi ini adalah skill yang harus dimiliki itu tuh semenjak tahun 2020. Kalau yang sebelumnya 2015 itu tuh ada perubahan yang signifikan dari 2015 ke 2020. Yang pertama itu adalah complex problem solving. Jadi kalau misalnya kita zaman sekarang nih ya, kalau misalnya teman-teman terutama teman-teman di sini pastinya Gen Z, aku yakin teman-teman Gen Z itu punya kompleks problem solving. Karena apa? Karena memang Gen Z itu adalah generasi yang sangat native gitu lah ya, native generation. Jadi lahir tuh udah teknologi banget gitu kan. Kayak dari usia-usia 4 tahun tuh udah biasa pegang handphone, pegang gadget gitu. Jadi terbiasa untuk menyerap banyak informasi. Di satu sisi ya, banyaknya informasi yang kita serap itu atau yang kita terima itu tuh ada kayak memunculkan namanya itu, kalau teman-teman tahu itu namanya filter bubble. Jadi ada namanya filter bubble effect. Kalau teman-teman boleh googling deh. Apa sih sebenarnya filter bubble itu? Jadi filter bubble itu adalah ketika misalnya nih teman-teman terbiasa untuk mengkonsumsi satu konten. Katakanlah itu misalnya konten joget-joget di TikTok. Atau teman-teman biasa untuk nonton konten psikologi di TikTok, atau teman-teman terbiasa nyari di YouTube itu YouTube tentang cryptocurrency gitu, atau misalnya di YouTube biasanya nontonnya Deddy Corbuzier misalnya kayak gitu kan. Nah, biasanya secara otomatis karena sudah ada AI itu kan, teman-teman pasti akan dapat konten-konten yang sejenis gitu loh. Gak mungkin ya, jarang banget lah. Misalnya teman-teman biasa nonton konten joget gitu kan, setiap hari nonton konten joget terus gitu. Tiba-tiba tuh nongolnya konten dakwah, itu tuh jarang banget. Kayak mungkin bisa, tapi kalau bisa pun mungkin itu karena memang temennya kalian sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya dari si sistem, dia nggak akan munculin itu karena dianggap berbeda dengan minat kalian. Nah, itulah yang sih namanya filter bubble ini. Kalau misalnya kalian eh, terbiasa mengkonsumsi konten positif, otomatis secara si filternya ini akan muncul konten positif terus. Tapi sejatinya nih, pada dasarnya kita kan nggak pernah tahu ya konten yang benar dan yang salah itu sebenarnya yang mana gitu. Disinilah pentingnya si kompleks problem solving ini. Jadi kayak yang pertama dan yang kedua ya, critical thinking ini tuh benar-benar kayak saling terkait gitu loh. Jadi kalau misalnya nih ada berita ya, kayak misalnya ada berita eh, tentang kasus yang baru-baru ini deh, yang lagi hype tentang masalah mafia tanah gitu kan, mafia tanah dan Nirina Zubir gitu kan. Pada dasarnya itu kita sebenarnya nggak terlalu tahu gitu, masalah sebenarnya seperti apa sih. Tapi dengan terlalu banyaknya headline yang clickbait gitu kan, itu tuh kayak nanti pas lagi yang kita udah pertama kali ngelihat terus kita langsung simpati sama Nirina Zubir, itu tuh belum tentu ketika kita ngelihat headline yang lain kita masih pro sama dia gitu. Jadi kayak ketika misalnya muncul terlalu banyak konten yang kayak gini gitu kan, terus kita akhirnya bingung kan, ini tuh gimana sih sebenarnya gitu. Nah, disinilah peran si critical thinking dan problem solving ini bekerja gitu. Makanya sebenarnya media itu sangat sangat
merekonstruksi pikiran kita gitu kan, karena itu yang memang kita konsumsi setiap hari, jadi ya emang kita harus hati-hati banget dengan ini gitu. Dan itu yang sebenarnya harus sangat diperhatikan oleh Gen Z terutama buat kamu semuanya, karena memang kamu terlahir dengan teknologi gitu. Jadi kamu sudah terlahir dengan wave teknologi ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai si filter bubble ini justru akan menjadi senjata makan tuan. Gitu. Dan yang ketiga adalah creativity. Banyak orang merasa bahwa creativity itu adalah sesuatu yang sudah bawaan lahir. Padahal sebenarnya creativity itu dibentuk. Anak kecil itu dulu mungkin kalau pas kamu lahir, terus kamu bisa dari berjalan, atau misalnya dari merangkak berjalan, itu tuh sebenarnya sudah termasuk proses kreativitas. Karena pada dasarnya kamu dari mulai si A dengan caranya untuk menuju B dengan cara yang berbeda, tapi kamu tidak sadar gitu. Jadi nggak ada orang yang terlahir tanpa kreativitas, itu nggak ada. Itu lebih ke orang yang belum nemu aja di sisi mana dia harus kreatif. Yang keempat adalah people management. Karena gini, kenapa sih people management jadi penting banget? Meskipun kamu bukan seorang leader, meskipun kamu bukan seorang manajer, mungkin masih di awal-awal, masih kayak uh, entry level lah, boleh dibilang seperti itu. Tapi people management itu penting banget karena makin sekarang itu tuh orang-orang yang keren banget kerjaannya, orang-orang yang pintar banget cara berpikirnya, cara pandangnya, ngelihatnya lebih luas, itu tuh udah banyak banget. Tapi orang yang punya attitude itu akan selalu menang dibandingin orang yang pintar banget. Bahkan mulai sekarang tuh banyak banget perusahaan yang menerapkan kayak gini. It's okay, performance-mu lagi turun. Selagi kamu orang yang attitude-nya bagus, kamu akan dipertahankan. Tapi kalau kamu pintar banget pun, dan kamu paling excellent di kantormu, tapi kamu nggak bisa yang namanya adjust sama orang lain, kamu nggak bisa bekerja sama, kamu nggak bisa kerja sama leader kamu nggak bisa kerja sama tim kamu, ya itu akan nonsense gitu, itu akan percuma gitu, nggak ada artinya gitu. Makanya people management itu menjadi hal yang sangat krusial banget sekarang ini gitu. Um, Apalagi sebenarnya ya kalau di perusahaan sendiri ya, seseorang itu sangat mudah untuk digantikan. Jujur, walaupun perusahaan menganggap kalian aset gitu ya, tapi sebenarnya fungsi kalian dalam bekerja itu sangat mudah digantikan. Tapi ketika orang itu attitude-nya bagus, ketika orang itu secara people management, secara emosi dia jago banget gitu mengelolanya gitu, sehingga dia tetap profesional. Nah, itu tuh yang bikin kalian akan dipertahankan gitu. Bahkan di-upgrade levelnya. Yang kelima adalah coordinating with others. Itu otomatis berkesinambungan juga dengan nomor 4. Yang keenam adalah emotional intelligence. Aduh, Gen Z. Lagi-lagi nih, karena kalian semua adalah seorang Gen Z ya. Saya dari Gen milenial. Jadi kalau misalnya Gen Z itu tuh sekarang itu tuh kayak mungkin boleh dibilang bahasanya anak jaksel kali ya, atau gimana gitu kan, kayak dikit-dikit tuh pasti bahasanya adalah mental health, dikit-dikit tuh bahasanya adalah overwhelm, dikit-dikit tuh bahasanya adalah eh, pengen healing gitu kan, kayak kayak pokoknya hidupnya tuh berat banget lah, pokoknya kayak hidupnya tuh berat banget. Em, di sisi lain ya mungkin kalau misalnya kayak gen sebelumnya gitu, apalagi mungkin baby boomers gitu kan, baby boomers kan tuh kayak aduh hidup lo gitu kan receh banget gitu, stres gitu kan. Pada dasarnya itu bukan karena apa ya, sebenarnya kalau aku bilang kenapa sekarang itu semua hal tuh kayak mental health isu tuh benar-benar kayak diperhatikan karena kita tuh makin aware gitu. Teman-teman Gen Z itu tuh makin pintar. Teman-teman Gen Z itu dari kecil udah terpapar informasi yang banyak dan mereka sudah terlahir dengan critical thinking gitu. Ya mereka tuh semakin menggali tentang dirinya sendiri, semakin menggali orang-orang di sekitarnya, semakin pengen tahu tentang bukan hanya eksistensi manusia bahkan ya, tapi semakin pengen tahu apa sih sebenarnya yang dari dalam diri, kayak misalnya bahan kayak tentang inner child bla bla bla, itu kayak hal yang umum banget nggak sih kita dengar gitu kan, pasti kayak teman-teman walaupun masih kuliah aku yakin teman-teman udah mendengar segala istilah ini meskipun teman-teman bukan basicnya psikologi gitu.
Karena pada dasarnya memang Gen Z itu udah terlahir dengan teknologi gitu. Kita makin aware, makin pinter juga, makin maju juga, jadi ya it's okay gitu. Asalkan kita bisa maintain-nya. Yang ketujuh, judgment and decision making. Dengan banyaknya informasi, dengan banyaknya sekali research, sumber daya, dengan banyaknya opsi. Nah, kita tuh dituntut tuh di 4.0 itu kita bisa yang namanya itu bikin keputusan dan bikin judgement yang tepat gitu. Nggak ada yang namanya being netral. Being netral itu nggak ada. Pasti kita tetap akan punya kecenderungan, baik itu positif ataupun negatif, meskipun cuma 0,1%, percaya atau enggak gitu. Jadi kayak misalnya kamu pengen netral, nggak ada yang netral. Hidup tuh nggak ada yang di tengah-tengah tuh nggak ada. Pasti kamu akan punya kecenderungan yang positif atau yang negatif. Nah di sini kamu tinggal pilih nih, kamu mau kecenderungan yang mana? Mau yang positifnya atau mau yang sedikit negatifnya gitu. Nah, itu tuh pilihannya ada di kamu. Yang kedelapan ada service orientation. Jadi bukan hanya berorientasi sama selain hasilnya ya, bukan hanya berorientasi sama diri sendiri, tapi tentang apa yang bisa kalian kasih gitu. Kalau mungkin ya, kayak zaman dulu tuh kalau mikir gini, gue udah kuliah tinggi-tinggi nih, ya udah, kayak misalnya kuliahnya katakanlah, aku tuh kuliahnya udah di Nottingham misalnya gitu. Aku kuliah di Nottingham, beasiswa pula. Masa sih aku kerja tuh harus start dari nol gitu. Aku maunya itu kalau misalnya aku kerja, once aku kerja, aku balik ke Indonesia, aku tuh langsung jadi direktur Pertamina gitu. Mana mungkin gitu kan, nggak akan bisa gitu kan, kayak itu nggak realistis gitu. Tapi gimana caranya kita harus orientasinya itu kayak kita kasih value-nya dulu nih. Ketika kita kasih value-nya, uh, itu akan maksudnya akan mengangkat derajat kita dengan sendirinya. Terus selain itu, um, selain masalah gimana ya? Kalau misalnya nih, kamu ya, ini aku kasih contoh, ini aku baru baca banget kemarin. Jadi kalau misalnya value kamu itu adalah 1.000 dan kamu mendapatkan penghasilan yang 100 juta, nggak lama pasti value kamu balik ke 1.000. Karena emang kapasitas kamu segitu. Tapi kalau misalnya value kamu 100 juta dan pada saat itu kamu digajinya 1.000 atau mendapatkannya 1.000, kamu nggak akan lama, kamu akan balik ke 100 juta itu gitu. Karena memang value kamu di situ. KPI itu memang untuk dicapai, tapi gimana caranya kamu bisa melampaui KPI. Aku tuh paling kayak gimana nih, kalau misalnya dalam bekerja ya, sama ini aku bekerja, misalnya ada KPI nih di sini. Aku selalu berusaha ngasih value aku tuh sedikit aja di atas KPI, itu tuh pasti atasan akan notice, perusahaan akan notice, karena itu pasti akan efeknya ke masalah penjualan, ke masalah efektivitas perusahaan juga gitu kan, ke masalah profit juga, dan itu pasti akan kelihatan. Karena bagi aku sendiri, dari dulu aku awal bekerja ya, KPI itu untuk dicapai. Tapi emang sudah harus tercapai kayak semacam kewajiban. Jadi kalau misalnya ngasih KPI juga harusnya perusahaan itu realistis gitu. Karena di atas KPI itulah akhirnya seorang itu bisa menunjukkan bahwa dia memang punya value gitu. Dia memang punya value yang kuat pula gitu. Karena ketika dia melampaui itu berarti ya memang dia seorang great employee gitu loh, bukan hanya good employee tapi jadi great employee gitu. Great team player gitu. Makanya selalu service orientation. Bukannya kita tuh jadi kayak servant gitu ya, jadi kayak pelayan, bukan. Cuman kayak kita harus kasih value kita, terus kayak kita tonjok gitu value-nya. Jadi kayak semakin kelihatan. Nah, terus selain itu yang ke-9 otomatis negotiation. Banyak banget orang-orang di early karirnya gitu kan, kayak bingung nih mau negosiasi gimana gitu ya. Bahkan kayak banyak juga ya, jujur tuh yang kayak nanya ke aku, kan gimana sih, apa kakak perlu untuk bikin coaching untuk orang-orang yang baru mau ngelamar kerja, sampai kayak gitu loh. Banyak banget yang request ya, kayak teman-teman yang usianya 20, 19 tuh bener-bener banyak banget kayak punya masalah negosiasi. Itu memang wajar banget gitu. Karena mungkin pun dulu aku seperti itu. Apalagi dulu aku pertama kali bekerja usianya 16 tahun ya, apa 15 tahun gitu kan, kayak aduh, mau ngomong, mau nanya gaji tuh nggak ngerti gitu. Jadi kayak ya udah dikasih gaji sekian aku terima gitu. Dan sebenarnya kalau zaman sekarang itu tuh harusnya kalian sudah mulai bisa banyak belajar, karena kayak gini. Mau nyari apa? Mau nyari
Standar gaji perusahaan sekarang banyak banget. Ada di-share di Glints, ada di-share di Jobstreet. Itu tuh bener-bener banyak banget. Di LinkedIn juga banyak. Terus apa? Kamu mau belajar tentang communication skills, itu tuh banyak banget kelasnya, banyak banget tutorial di YouTube. Kamu juga bisa belajar. Bingung nih, udah belajar nih, udah kayak ngeliatin nonton video segala macam. Gimana sih caranya melatih communication skill sendiri? Coba ngobrol nih, kayak gini nih ngobrol nih. Ini aku nih, kalau ngobrol kayak gini tuh aku anggap tuh nggak ada orang gitu yang nontonin aku. Jadi aku terserah aja mau ngomong apa, mau aku nge-rap gitu, mau aku gayanya kayak gimana. Karena di situ aku membiasakan diri untuk berkomunikasi. Dari sini itu akan terbentuk kok pola dari si negosiasinya itu. Mungkin karena gini, nggak semua orang juga itu dominan sifatnya, nggak semua orang juga itu sifatnya influence. Ada orang yang memang sifatnya secara dirinya itu memang sudah harmonis, udah yang ngikut aja gitu. Dan biasanya orang-orang seperti ini agak susah untuk memulai negosiasi. Ya itu belajarnya dengan seperti itu gitu dan akhirnya nanti polanya akan terbentuk. Yang ke-10 adalah cognitive flexibility. Jadi gak ada yang namanya itu pekerjaan tuh cukup satu aja skillnya. Gak ada. Zaman sekarang tuh gak ada. Kamu kalau misalnya cuman ngerasa cukup dengan satu aja, gue kuliahnya anak hukum nih. Dan gue tuh pengen jadi seorang notaris misalnya kayak gitu. Itu tuh nggak cukup. Kamu nggak cukup hanya belajar tentang dunia hukum itu aja nggak cukup. Aku yakin di zaman kedepannya kamu akan butuh value-value lain gitu untuk mendukung skill kamu itu gitu. Atau misalnya kayak sekarang katakanlah misalnya teman-teman di sini adalah seorang graphic designer gitu. Aku yakin gak cuman Photoshop doang yang harus kamu pelajarin, gak cuman Adobe Illustrator doang yang harus kamu pelajarin. Pasti nanti dalam beberapa waktu ke depan nih untuk meningkatkan level karir kamu, kamu akan belajar yang lain. Mungkin kamu harus belajar motion, mungkin kamu harus belajar sedikit tentang video, mungkin kamu harus bekerja yang lainnya lagi gitu. Harus mungkin kamu mengerti tentang si kontennya sendiri gitu, tentang copywriting itu nggak tertutup kemungkinan gitu. Karena memang pada saat ini tuh fleksibilitas itu sangat dituntut kayak gitu. Um, Oke, katanya nanti selesainya jam 10 ya. Oke, 5 menit lagi ternyata. Maaf ya kalau misalnya agak kepanjangan. Nah, jadi ini kita singkat aja. 10 most in demand jobs. Kok ini typo ya aku? Jadi kalau misalnya based on LinkedIn, itu yang pertama ada software developer, sales representative, project manager, IT administrator, customer service specialist, digital marketer, IT, data analyst, financial, graphic designer. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang kayak content writer, copywriter, itu tuh di sini kalau nggak salah aku di adjust dimasukin ke nomor 6. Kayak gitu. Dan sisanya yang lain. Nah, kayak misalnya software developer, IT mungkin masih kayak apa ya, masih kayak mendominasi kayak gitu ya. Karena memang boleh dibilang teknologinya ada karena ada mereka gitu kan. Selain misalnya si software developer yang membuatnya, akhirnya harus ada yang mengurusnya gitu kan, IT administrator dan help desk. Tapi di sisi lain, yang lain-lain tuh nggak akan tertutup kemungkinan nanti bakal jadi most demand jobs di LinkedIn gitu. Kayak misalnya mungkin sekarang ada yang namanya nggak cuma data analis, tapi akhirnya ada data scientist gitu kan. Terus pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti misalnya product manager, mungkin kalau misalnya desain, mungkin di sini graphic designer, secara detailnya mungkin ada UI UX designer, dan banyak lagi pekerjaan yang lain. Nah, jadi jangan pernah takut sih kalau misalnya mau career shifting. Misalnya aku yang tadinya belajarnya adalah komunikasi, aku pengen career shifting deh jadi UI UX designer, atau aku pengen career shifting nih jadi UI UX writer. It's okay, asal kamu nggak setengah-setengah dalam ngejalanin prosesnya. Gimana sih nggak setengah-setengah ngejalanin prosesnya itu? Nah, jadi kalau misalnya dalam bekerja gitu ya, zaman sekarang tuh pertanyaan yang paling umum ditanyakan adalah, aku harus jadi generalis dulu atau jadi spesialis? Career level pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya career level pada umumnya itu pastinya kita harus jadi spesialis dulu. Sebelum jadi generalis, kita harus punya satu teknik yang kita dalami dalam satu bidang tertentu. Kalau misalnya kamu mau jadi copywriter, kamu harus benar-benar bisa nulis. Bukan hanya nulis copy iklan pendek, enggak. Kamu harus bisa nulis
konten yang panjang, artikel, kamu harus coba nulis poster, kamu harus coba nulis puisi, kamu harus coba nulis brosur, kamu harus coba nulis caption, semua harus dicoba. Kamu harus juga ngambil course terkait gitu kan, pelajari tentang kamus, pelajari tentang tata bahasa, pelajari tentang grammar kalau misalnya bahasa Inggris kayak gitu. Benar-benar jadi spesialis. Dari spesialis itu akan merangkak ke lead. Jadi gitu misalnya kalau leadnya tahapannya mungkin team leader atau misalnya mid level atau bahkan misalnya senior senior apa ya senior kreatif misalnya kayak gitu ya. Dan di sini tuh kamu sudah berpikir secara strategis, tapi kamu lebih spesifik di satu bidang. Untuk bidang yang lain kamu cuman cukup ketahui dasar aspeknya aja gitu. Jadi nggak harus benar-benar kayak paham banget gitu, tapi setidaknya kamu tahu lah dasar aspeknya itu seperti apa. Kalau udah jadi manajer nih, berarti manajer itu udah generalis gitu kan. Generalis itu tuh punya tanggung jawab yang besar di berbagai aspek di divisi atau departemen terkait. Jadi misalnya manajer gitu, walaupun dia tugasnya nggak harus mikirin si kontennya, nggak harus mikirin desainnya, tapi secara konsep dia yang pegang. Dan secara tanggung jawab dia juga yang pegang. Jadi apapun yang dikerjakan oleh para spesialis, apapun yang dikerjakan para lead, yang bertanggung jawab adalah manajernya. Jadi kalau pertama kali mulai karir, ya jadi spesialis dulu, kuatin dulu nih purpose and value kalian di satu tempat, baru nanti jadi pelan-pelan jadi generalis. Nah ini nih kayak sedikit aja sih career path. Kalau misalnya ini contohnya sih aku ambilnya digital marketing profesional ya, mulai dari yang awalnya banget mungkin jadi tim, jadi assistant manager sampai akhirnya bisa kebuka kok kemungkinan untuk jadi vice president dan bla bla bla. Kalau misalnya memang kalian dapatnya itu perusahaan gede. Kenapa ini tidak muncul ya? Sorry, tunggu sebentar. Aku bingung kenapa gambarnya nggak muncul. Padahal ini gambarnya bagus banget. Jadi aku pengen tunjukin aja. Hmm, aku stop sharing dulu. Tidak muncul. Ini aku share lagi. Caranya share. Nah, mungkin di sini muncul ya gambarnya. Jadi kalau misalnya setelah kalian jadi apa ya tadi? Jadi spesialis gitu. Kalau spesialis itu sebenarnya sifatnya adalah I gitu kan. Kalau misalnya kalian mau jadi generalis itu bentuknya ada T-shape dan ada M-shape. Jadi kayak semakin ke bawah itu semakin dalam gitu kemampuan kalian, pengetahuan kalian, expertise kalian gitu. Dan kompetensi yang lainnya itu kalian juga ketahui kalau misalnya kalian jadi T-shape. Tapi ketika kalian bisa jadi M-shape, kalian nggak cuma mengetahui, tapi kalian ahli di banyak bidang gitu. Dan ini tuh yang benar-benar kayak pekerja zaman sekarang tuh butuhin. Jadi nggak cuma cukup satu skill doang tuh nggak cukup gitu. Kalau misalnya pertanyaannya ya, kalau zaman dulu tuh aku tuh butuh dari misalnya jabatan aku itu A, aku pengen jadi jabatanku tuh B. Kalau zaman sekarang tuh bukan kayak gitu. Jadi kayak aku punya skill set A nih sekarang aku pengen perlebar nih skill set aku pengen bisa B juga, pengen bisa C juga. Jadi kalau misalnya ditanya nih, contohnya ya Raditya Dika. Raditya Dika tuh aku sih pekerjaannya dulu penulis, pernah jadi sutradara, terus sekarang jadi YouTuber, gitu kan? Kayak kayak apa sebenarnya pekerjaannya dia itu apa? Ya nggak ada yang nggak tahu, nggak bisa didefinisikan satu satu kata gitu karena setiap waktu ya skill dia bertambah dan pada saat itu bisa jadi value, bisa jadi money, bisa jadi currency gitu loh. Jadi kayak yang paling penting adalah kita tuh punya kemauan untuk memperbesar ruang lingkup dari skill kita kayak gitu. Jadi ini ada juga satu gambar yang juga mirip dengan itu gitu kan. Nah, ini kalau misalnya yang paling kiri itu kayak ya udah kita jadi spesialis aja gitu. Bahkan ini di sini dibilangnya itu adalah core. Sebenarnya menurut aku ini adalah sebuah standar gitu. Kayak misalnya kita di entry level ya kita biasanya adalah seorang spesialis, terus kita akhirnya bisa jadi T-shape gitu kan. T-shape kita sudah mulai punya pemahaman yang lain dan akhirnya sampai kita jadi M-shape. Ini disebutnya mungkin polymath gitu kan bahkan kayak siapa ya kayak misalnya
banyak tuh kayak misalnya pelukis. Contohnya tuh kayak Da Vinci. Da Vinci itu adalah seorang polimet. Banyak orang yang nggak tahu. Orang cuma ngelihat dia sebagai pelukis terkenal. Padahal sebenarnya dia itu menguasai banyak banget aspek bidang yang lain gitu. Tapi yang diperlihatkan dan mungkin yang terkenal adalah karyanya gitu kan, satu karyanya. Padahal sebenarnya di balik itu dia adalah seorang polimet gitu. Terus kita lanjut lagi ya. Em, Nah, ini nih contohnya kalau misalnya kita jadi t-shirt marketer, kita tajam banget nih di paid media, tapi kita paham juga yang lain, bikin konten kita bisa, email marketing kita bisa, dan data analitik juga kita paham gitu kan, walaupun kita nggak ahli di sana. Ketika misalnya nih di konten marketing kita juga ahli banget, di e-commerce juga kita ahli banget, akhirnya kita jadi M-shape gitu. Jadi apa sih nextnya nih buat karir di digital era? Sekarang itu sebenarnya eranya itu lagi bergerak dari attention ekonomi itu ke creators ekonomi dan juga metaverse. Mungkin ya, ini tuh kayak istilah-istilah yang kayak lagi, aduh lagi hype banget gitu. Tapi mungkin teman-teman di sini juga belum banyak yang tahu karena ini tuh sebenarnya trennya banyak diobrolin tuh di luar negeri. Kalau di Indonesia sendiri mungkin kalau content creator masih jarang banget yang ngobrolin. Kalaupun ada yang ngobrolin itu biasanya tuh kayak akun-akun berita kayak gitu sih. Nah, termasuk juga Fosfoyer juga sering ngebahas ini karena ini adalah semacam value yang aku dan tim yang lain tuh pengen bawa di Indonesia khususnya gitu. Jadi apa sih attention economy, creators economy. Jadi kalau misalnya di attention economy itu tuh kayak tahun sebelum 2021 lah ya boleh bilang attention itu sama dengan social currency. Bahkan sekarang mungkin masih seperti itu. Tapi bedanya dengan creators economy ke depannya itu tuh titik kuatnya itu bukan hanya di brand yang punya uang atau di platform yang punya tempatnya, tapi juga di creatorsnya. Jadi kita bakal bisa self monetize. Di sini tuh kalau zaman sekarang yang bisa self monetize itu mungkin hanya YouTube gitu ya. Pada tahun-tahun kemarin hanya YouTube. Kalau zaman sekarang tuh benar-benar banyak banget yang bisa dimonetize gitu. Bahkan TikTok sendiri aja tuh udah kayak bikin ini kan bikin kayak function kalau kita live kita dapat sawer segala macam kayak gitu kan. Dan itu bisa diuangin. Mungkin teman-teman juga nggak asing sama platform-platform yang kayak misalnya untuk jualan gambar misalnya kayak gitu kan, jualan foto segala macam. Atau bahkan mungkin ya kalau misalnya teman-teman tahu misalnya aplikasi OnlyFans misalnya kayak gitu ya. OnlyFans itu adalah self monetize platform gitu, di mana kamu upload foto seksimu gitu kan, dan kamu akan bisa dapat uang dari sana. Dan itu emang bentuk dari self monetize platform. Dan sekarang itu benar-benar platform-platform media sosial, platform-platform yang kita tahu itu tuh benar-benar memanjakan usernya banget karena mereka tahu fenomena si creators ekonomi ini gitu, di mana nanti creators ini yang punya pegang kendali gitu. Brand tuh walaupun punya uang, ya mereka nggak bisa apa-apa kalau misalnya tanpa orang yang bisa menginfluence. Jadi kalau di attention economy itu kan kayak brand tuh sama dengan powerful. Sementara di creators economy, brand setara dengan creators dan setara juga dengan platformnya. Attention economy itu titik beratnya di user spend time. Jadi kayak semakin lama kita melihat suatu account, semakin lama kita melihat suatu postingan, itu tuh menjadi currency gitu kan, balik lagi ke atas social currency. Tapi kalau misalnya di creators economy, cukup punya 1.000 true friends aja itu seseorang bisa hidup, bisa menghasilkan, bisa bertahan hidup lah gitu, nggak perlu bekerja bahkan gitu kan. Karena apa? Dengan 1.000 true friends ini, itu tuh akan bisa membeli barangnya dia kah, atau misalnya memberi dia uang kah, atau misalnya membeli barang si brandnya, sehingga dari kolaborasinya dia akan semakin banyak dapat dapat fee gitu kan, atau bahkan dengan si monetize tadi gitu kan, jadi kayak dia misalnya bikin akun YouTube terus si orang-orang ini tuh nonton videonya gitu kan, akhirnya dia bakal dapat revenue. Nah, mungkin kalau teman-teman tadi kan aku udah bahas nih creators economy, attention economy, aku pengen bahas sedikit tentang metaverse gitu. Kan pada kemarin itu kan Facebook ganti nama ya, Facebook secara induk perusahaan mengganti namanya menjadi Meta. Dan sebenarnya pada akhirnya ketika dia mengganti nama jadi Meta dan mau mengangkat metaverse ini sendiri, ini tuh udah bukan jadi istilah yang dimiliki sama Facebook doang gitu. Meta dan metaverse ini jadi kayak istilah global ya, balik lagi marketing buzzword yang akhirnya jadi kata kunci pemasaran di mana-mana kita ngomongin meta, kita ngomongin metaverse, dan
Kalau teman-teman mungkin belum kebayang gimana sih metaverse yang nantinya akan muncul, mungkin teman-teman akan bisa lebih melihat realitasnya itu tuh di film ini gitu. Film ini tuh ada 2 sequel, itu tuh Ready Player One judulnya. Dulu keluarnya tahun 2018 dan aku cukup suka banget sama film ini. Jadi kayak pada saat itu si tokoh utamanya itu dia hidupnya di lingkungan yang kumuh, miskin banget gitu, kayak mau makan susah, mau beli baju nggak bisa gitu kan, sampai akhirnya dia tuh jago banget di game ini dan dia tuh punya banyak duit di game ini. Tapi pada saat itu kalau nggak salah aku di awalnya uang yang ada di gamenya itu tuh nggak bisa dicairin atau gimana gitu. Sampai akhirnya uangnya itu bisa jadi currency tertentu. Dan mungkin ini sangat relate zaman sekarang ya. Kayak misalnya orang-orang yang punya kripto, orang-orang yang sudah mempelajari blockchain gitu ya. Itu tuh akan jadi kayak orang-orang yang mungkin boleh aku bilang sangat beruntung ketika metaverse ini ada. Karena apa? Mereka sudah punya uang ataupun nominal yang sifatnya digital gitu. Dibandingin kita yang mungkin mungkin kalau teman-teman belum belajar kripto gitu kan atau belum punya kripto, belum punya tabungan di blockchain gitu kan. Kita kayak ketika masuk dunia itu ya udah kayak merangkak dari bawah lagi. Tapi kalau mereka mungkin dengan penggantian nama metaverse ini aja pun value mereka sudah meningkat. Dan mereka akan lebih lebih apa ya? Kayak lebih siap lah dengan perubahan yang akan terjadi dengan metaverse. Itu. Jadi apa nih yang bisa dilakuin sekarang nih? Kalau misalnya terkait dengan creators ekonomi deh, karena kalau misalnya kita ngobrolin metaverse dan blockchain itu nanti jadi bahasan yang lain. Walaupun aku suka membahasnya. Um, yang bisa dilakuin, terutama untuk yang baru memulai karir. Yang pertama bisa ngebuat website untuk diri sendiri. Karena dengan kita punya website untuk diri sendiri, kita jadi punya audiens. Dan penting banget sekarang loh kita itu untuk punya audiens, sekecil apapun kita, nggak terkenalnya kita, nggak punya value-nya kita itu, tapi tetap banget punya audiens itu penting karena itu yang akhirnya bikin kita punya value lain daripada orang lain gitu. Apalagi kalau misalnya kita memang fokusnya pengen berkarir di dunia digital, aku rasa sih penting banget sih kalau misalnya pengen punya audiens. Yang kedua itu adalah belajar dari workshop dan training, ambil sertifikasi yang baik itu full course ataupun misalnya kayak short course gitu, coba diambil, diresapi, pelajarannya benar-benar harus masuk gitu. Mulai dengan project pribadi. Kalau misalnya zaman sekarang tuh nggak bisa sih, kita tuh kayak cuma ngomong, aku tuh nggak pernah intern di bidang ini, aku tuh nggak pernah kerjain bidang ini. Ya ampun, banyak kok orang yang bisa jadi UI UX designer karena mereka itu bikin portofolio ataupun project sendiri gitu ataupun fake project gitu. Jadi nggak harus nunggu kamu itu memang ngerjain itu gitu. Kalau kamu emang niat, ya udah kamu coba aja bikin, coba problem solving sendiri, coba create sendiri konsepnya dan kamu execute gitu. Selanjutnya ya perbaharui CV dan portofolio. Ambil sertifikasi bidang terkait, mungkin terkait dengan workshop dan training. Terus juga kalau memungkinkan, coba intern dan volunteer personal branding di media sosial. Karena apalagi dengan adanya creators ekonomi ini ya, aku rasa tuh udah nggak zaman sih kalau misalnya kita itu cuma ngeliat-ngeliat aja, cuma nyimak-nyimak aja tuh zaman sekarang, apalagi Gen Z tuh kayak ngapain gitu loh. Ayo coba kita tuh jadi kreatornya gitu. Explore berbagai tools dan platform, perdalam dan perluas kemampuan. Itu. Jadi kalau ditanya masa depannya itu apa sih? Ya the future is learning gitu. Kayak kita nggak akan mungkin bisa cukup dan berhenti sampai di situ. Terus. Nah, halo semuanya teman-teman, perkenalkan namaku Salma Fadila Subandi. Aku mahasiswa dari semester 7 di Universitas Katolik Parahyangan dan baru aja selesai internshipku di Tokopedia gitu. Nah, hari ini aku kurang lebih bakalan sharing tentang CV dan juga journey aku sampai kayak dari CV-nya mungkin dulu jelek banget sampai mungkin sekarang udah agak sedikit lebih bagus lah ya, bukan sampai bagus. Nah, aku juga pengen tahu nih teman-teman di sini semua kebanyakan dari fresh graduate kah atau mungkin semester berapa supaya kita bisa seru-seruan bareng. Boleh tulis di komen. Oh, semester 7, semester 5. Berarti sama ya, banyak yang kayak aku. Aku juga sekarang semester 7. Dan masih ada yang maba juga nih. Boleh banget nih buat maba, biar kayak bisa take note ya, supaya bisa belajar dari pengalaman aku juga yang sebelumnya. Oke, sip. Boleh di next.
Nah, jadi hari ini itu topik yang akan aku bahas kurang lebih ada 3. Yang pertama, the importance of CV. Itu jadi kayak CV itu sebenarnya penting atau enggak sih, CV itu sebenarnya buat apa sih gitu. Nah, terus juga aku akan bahas do's and don'ts yang jangan ditulis dalam CV. Jadi kayak sebenarnya teman-teman harus tulis apa di CV, dan teman-teman jangan tulis apa di CV gitu. Terus aku juga akan kasih tahu example of a great CV. Sebenarnya ini aku akan comparison sih antara CV pertama aku dan CV ku yang terakhir gitu. Pokoknya kita bakal seru-seruan bareng, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau nanti mau slides-nya juga boleh tinggal mungkin minta ke panitia ya. Oke, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu the importance of CV. Nah, jadi pasti teman-teman wondering dong kayak apa sih sebenarnya CV, karena sekarang kan di TikTok juga banyak banget ya teman-teman yang pasti mungkin lihat di FYP tentang CV gitu. CV ATS lah, CV kreatif lah, tapi sebenarnya mungkin teman-teman ada yang bingung, ini sebenarnya CV itu buat apa sih? Mungkin yang tadi yang maba juga bingung kayak CV itu sebenarnya buat apa gitu. Jadi aku akan bahas tentang CV. Next. Nah, jadi CV itu adalah ibaratnya sebuah rangkuman atau paper, rangkuman dari sebuah rangkuman dari pengalaman dan juga skill kalian yang pernah dijalani selama kalian hidup. Biasanya CV itu dimulai dari SMA sih. Sebenarnya tergantung juga teman-teman mulai karirnya itu di SMPK, SMA atau kuliah. Tapi biasanya sih CV itu dimulai dari SMA gitu. Terus next. Nah, sekarang kenapa sih CV dan kenapa CV? Jadi aku jadi poin di sini. Yang pertama, CV itu menurut aku sebagai online presence atas diri kalian. Ibaratnya misalnya teman-teman pengen daftar di company A gitu misalnya. Dan company A ini mereka tuh mereka tuh sering banget ngadain proses rekrutmen. Dan teman-teman tahu banget nih untuk masuk ke perusahaan itu tuh susah. Jadi di sini menurut aku penting banget online presence. Nah, teman-teman tuh harus tahu teman-teman mau mengimagekan diri kalian sebagai apa gitu. Kayak misalnya kalau aku tuh suka banget mengimagekan diri aku sebagai si Salma yang berjiwa sosial gitu. Kenapa? Karena misalnya aku ikut volunteer dan lain-lain. Jadi di sini juga penting banget buat teman-teman tahu online presence teman-teman itu mau dilihat seperti sebagai orang yang seperti apa gitu. Terus yang kedua, ini juga adalah reflection of you in a person. Ibaratnya gini ya, misalnya teman-teman mau daftar di perusahaan nih, kayak tadi, yang daftar ada 1.000 orang. Nih pasti recruiters nggak tahu dong teman-teman tuh aslinya kayak gimana gitu orangnya, karena kan mungkin nggak pernah ketemu juga dan nggak pernah kenal. Nah, jadi CV ini ibarat reflection dari diri kalian tapi dalam sebuah paper. Jadi menurut aku juga ini adalah sebuah ajang di mana teman-teman bisa ngasih tahu secara singkat kepada recruiter sebenarnya kalian itu seperti apa. Nah, terus CV juga menurutku adalah sebuah golden ticket kepada interview. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, proses rekrutmen itu panjang banget. Ada yang sampai 4 kali interview, ada yang mungkin 3 kali interview, dan lain-lain. Tapi menurut aku, ketika teman-teman udah masuk ke tahap interview, itu berarti teman-teman udah ngelewatin tahap yang susah banget, yaitu CV screening. Kenapa menurut aku CV screening adalah tahap yang paling susah? Karena CV screening itu adalah tahap di mana teman-teman tuh fighting-nya sama ribuan orang gitu misalnya. Nih, misalnya teman-teman mau daftar di perusahaan Shopee nih misalnya. Nah, Shopee ini ada 100 applicants yang daftar. Itu menurut aku berarti pasti susah banget dong buat teman-teman bisa masuk di antara 100 orang itu. Sedangkan kalau interview itu pasti interview HR misalnya 10 orang, interview user nanti bersepit lagi jadi 5 gitu. Jadi menurut aku justru yang paling susah itu bukan interview, tapi adalah screening CV. Jadi ketika teman-teman udah masuk ke screening CV, di perusahaan yang kalian mau, itu menurut aku udah suatu big deal banget. Dan kalau misalnya teman-teman gagal in the process, berarti yang salah itu bukan di CV, tapi mungkin di cara interviewnya gitu. Jadi menurut aku, ketika teman-teman bisa lolos CV screening di perusahaan yang, apalagi perusahaan besar, itu berarti teman-teman udah CV-nya udah termasuk CV yang baik gitu di perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, sekarang aku akan bahas do's and don'ts yang harus ada di dalam CV. Jadi pasti banyak banget tips yang mungkin beda-beda ya, setiap orang juga preferensinya seperti apa. Tapi ini adalah do's and don'ts yang aku pelajari selama dari semester 5 aku pertama buat CV sampai sekarang. Jadi setiap semester atau setiap periodenya tuh aku selalu evaluate CV aku
kayak sebenarnya salahnya tuh di mana gitu. Jadi ini juga notes buat teman-teman ya. Misalnya teman-teman tuh pengen banget daftar intern di Tokopedia misalnya. Nah dari dulu tuh selalu nggak keterima gitu misalnya. Nah tapi teman-teman tuh pasti nggak tahu dong kenapa sih nggak keterima nih. Padahal pengalaman gue udah banyak misalnya. Atau kenapa sih nggak keterima padahal skills gue udah bagus. Padahal CV gue udah ATS. Nah evaluasi CV ini menurut aku hal yang paling penting dalam setiap periode teman-teman magang atau mau daftar intern ataupun volunteer dan lain-lain gitu. Karena di sini jadi teman-teman tahu salahnya di mana dan yang jangan ditulis apa, yang ditulis apa gitu. Oke, next. Nah, jadi untuk DUS ini aku pakai teorinya dari Grace Maxims itu tentang 4 kuadran dari simple conversation yang efektif gitu. Jadi menurut aku di dalam suatu CV ataupun ketika teman-teman lagi interview ataupun apapun selalu pakai 4 kuadran ini. Yang pertama itu ada quality, yang kedua ada quantity, yang ketiga relation, dan yang keempat adalah manner. Nah, quality ini tuh apa sih? Ini adalah be truthful. Jangan kasih informasi yang salah atau informasi yang sebenarnya nggak berdasarkan pada sesuatu gitu. Nah, yang kedua, quantity. Ini maksudnya jangan pernah teman-teman kasih tahu informasi yang terlalu banyak. Kayak misalnya irrelevant information dikasih tahu di dalam CV kalian. Padahal CV itu kan adalah reflection of you gitu. Tapi misalnya teman-teman kasih information yang sebenarnya teman-teman nggak mau orang lain tahu gitu. Jadi kayak itu menurut aku jadi kayak nge-undergrade teman-teman diri kalian sendiri. Nah, yang ketiga adalah relation, yaitu stay relevant to the topic dan juga selalu bisa relevan dan selalu bisa adaptable dengan perusahaan yang kalian lamar gitu. Karena kan setiap perusahaan itu beda-beda dan kalian harus bisa untuk adaptable apalagi dengan job roles yang beda-beda. Terus yang keempat adalah manner gitu, yaitu be clear, brief, dan orderly supaya bisa avoid adanya ambiguity dan adanya misunderstanding ketika recruiters. Jadi kita langsung masuk aja ke yang berikutnya. Oke, next. Nah, jadi maksudnya quantity itu apa sih? Make your contribution as informative as is required. Maksudnya gimana sih? Nah, teman-teman itu kalau bisa kasih kontribusi, misalnya teman-teman pernah magang di mana, itu kalau bisa sebisa mungkin seinformatif mungkin gitu. Jadi jangan sampai kasih informasi yang sebenarnya irrelevan ataupun lebih dari yang dibutuhkan. Kayak misalnya teman-teman pernah daftar, misalnya teman-teman pernah internship atau pernah volunteer dan punya skills yang bagus gitu. Nih menurut aku teman-teman harus banget untuk ditulis di CV. Nah terus apa sih yang jangan ditulis di CV? Itu misalnya sesuatu yang teman-teman tuh merasa teman-teman bahkan nggak mau orang lain tahu gitu. Kayak misalnya dulu mungkin teman-teman waktu SMP pernah ikut lomba makan kerupuk misalnya waktu 17-an. Itu kan menurut aku nggak usah ditulis di CV dan mungkin orang lain juga nggak mau tahu teman-teman tuh lomba menang kerupuk gitu. Menang lomba makan kerupuk. Atau misalnya teman-teman pernah lomba balap karung juga nih. Itu kan kayak sesuatu yang mungkin orang lain nggak mau tahu ya. Jadi buat apa ditulis di CV juga karena orang-orang nggak mau tahu gitu. Nah, sekarang kita boleh next. Next, ini adalah quality. Try to make your contribution one that is true. Jadi teman-teman jangan pernah tulis sesuatu pengalaman yang bohong di CV ya. Karena dulu tuh aku pernah banget, teman aku pernah bohong di CV. Dan aku juga dulu aku pernah tulis negotiation sebagai skills aku di CV. Nah, aku pikir kayak negotiation tuh sesuatu yang emang aku bisa sih, tapi kayak nggak bisa-bisa banget gitu. Nah, ternyata waktu interview tuh beneran ditanya kayak negotiation apa yang kamu lakukan, terus kayak skills kamu di situ ngapain aja, terus contribution kamu apa, hasil dari negotiation-nya tuh apa. Jadi ketika teman-teman merasa itu sesuatu yang teman-teman nggak bisa expertise, menurut aku jangan ditulis karena CV adalah again pertanggungjawaban atas diri kalian gitu. Jadi ketika teman-teman nggak bisa stay true atas paperwork, atas diri kalian sendiri, itu menurut aku akan nge-undergrade quality dari teman-teman sendiri gitu. Nah, gimana sih? Ini aku juga sekalian mau ngasih tahu gimana sih cara bikin quality dari CV kita itu baik. Jadi mungkin teman-teman pernah intern atau volunteer tapi bingung kan kayak sebenarnya apa sih yang gue dapat dari intern itu gitu. Kayak kok gue kayak nggak belajar apa-apa ya. Nah, jadi setiap intern ataupun setiap volunteer ini suatu note yang aku dapat dari mentorku dulu, yaitu jangan pernah takut untuk nanya. Kayak sekalipun itu kalian pikir nggak penting atau sekalipun kalian pikir itu sesuatu yang kayak duh nggak jelas gitu. Tapi menurut aku tanyain aja karena itu sesuatu yang akan matters buat kalian di suatu hari nanti gitu. Nah, terus do not say what you believe to be false. Kayak misalnya dulu teman-teman pernah jadi di kampus
pernah di himpunan itu jadi megang kreatif gitu misalnya. Nah, tapi teman-teman tuh secara nggak langsung megang juga marketingnya, atau teman-teman juga megang bagian event gitu. Nah, ketika teman-teman tulis di CV itu sebagai bagian dari kreatif, tapi ada marketingnya, tapi juga ada eventnya. Jadi kan si bagian dari subjek si keterangannya tuh jadi nggak jelas ya. Dan menurut aku itu akan jadi sedikit membingungkan bagi para recruiters, apalagi jadi kayak kalian tuh role-nya nggak jelas gitu. Menurut aku itu juga jangan ditulis di CV. Nah, terus yang ketiga nih tadi mirip sama yang pertama ya, do not say that for which you like. Misalnya teman-teman udah tulis bahasa Korea, bisa kayak gini, kayak gitu. Tapi nanti pas ditanya sama user, terus nggak bisa, jadi kayak dianggapnya bohong. Padahal mungkin teman-teman hanya nggak bisa expertise aja. Jadi menurut aku, tulis di CV itu apa yang kalian bisa dan apa yang kalian expertise. Karena CV adalah pertanggungjawaban dari diri kalian gitu. Oke, boleh di next. Nah, juga ini ada relevansi. Maksudnya gimana sih kita harus relevan untuk menyesuaikan dengan company yang dilamar. Misalnya nih, teman-teman itu mau daftar jadi creative director atau desain grafis. Pasti beda dong requirement-nya dengan orang yang mau daftar jadi accounting gitu. Jadi, nah misalnya sekarang kan banyak banget ya yang bilang bahwa CV itu harus ATS. Padahal mungkin nggak semua perusahaan, nggak semua role itu menerima CV yang ATS kan. Misalnya nih, teman-teman tadi mau daftar jadi creative director, tapi di CV-nya nggak sama sekali menunjukkan seperti apa kepribadian dari diri kalian gitu. Sedangkan creative director menurut aku khas banget dengan kayak tone warnanya seperti apa. Mereka juga khas banget dengan key visuals yang dipakainya tuh seperti apa. Jadi ketika itu nggak bisa kalian tonjolkan di CV atau portofolio, itu menurut aku sayang banget. Nah, terus kalian juga harus bisa merge with roles yang ada di description. Jadi CV itu kan pasti capek sih menurut aku untuk teman-teman ganti-ganti CV sesuai dengan perusahaan yang dilamar. Tapi ini adalah suatu trik yang aku lakuin agar bisa masuk di role yang aku mau gitu. Kayak misalnya teman-teman kalau nggak ya di setiap job description atau di setiap requirement itu di bawahnya pasti ada job requirements dan job description ya kan. Nah aku tuh selalu ngebenerin CV aku berdasarkan posisi yang pengen aku lamar. Kayak misalnya di situ ada tulisan communication skills with partner gitu. Nah aku tuh akan mix and match dengan pengalaman aku sebelumnya untuk bisa masukin bagian si communication skills itu gitu. Biar apa? Biar aku bisa lolos di ATS system karena kayak itu menurut aku suatu golden ticket biar kalian bisa tembus di CV ATS itu. Oke, di next. Nah, ini juga suatu hal yang harus di-note, yaitu bermanner. Kayak gimana sih maksudnya avoid ambiguity, yaitu use understandable words. Jadi kayak banyak banget CV yang menurut aku bahasanya tuh kurang dapat dimengerti gitu. Karena kan suka ada juga yang DM ke aku kayak minta di review CV-nya misalnya. Nah, kadang-kadang tuh aku baca banyak hal-hal yang sebenarnya tuh nggak dapat dimengerti. Kayak misalnya kalian daftar jadi IT programmer gitu, which kalian harus bisa tentang bahasa programmer dan lain-lain. Tapi di CV-nya tuh kalian terlalu tulis sesuatu yang praktikal banget buat teman-teman yang hanya bisa ngerti di dunia IT. Berarti ketika HR recruiter baca, padahal kan HR recruiter tuh mereka first step, setelah itu baru ke user kan. Berarti HR recruiter ini pengetahuannya misalnya sangat umum gitu. Tapi teman-teman tulis sesuatu yang terlalu praktikal terhadap dunia IT yang menyebabkan orang-orang di frontliner ini tuh jadi nggak ngerti CV kalian tuh sebenarnya apa sih gitu, karena bahasanya tidak dapat dimengerti. Nah, jadi gunakanlah kata-kata yang dimengerti oleh semua orang, ibaratnya gitu. Jangan pakai kata-kata yang terlalu praktikal di bidang yang kalian bisa gitu. Jadi kan mungkin kadang-kadang pengen terlihat expertise banget, jadi menggunakan kata-kata yang terlalu susah. Padahal kadang-kadang itu malah jadi blunder buat kita, dan bikin orang malah jadi nggak ngerti gitu. Nah, terus yang kedua adalah be brief, yaitu jelas. Jadi jangan katanya diputar-putar, atau misalnya katanya kurang jelas gitu. Jadi menurut aku selalu pakai kata-kata yang dapat dimengerti oleh semua orang. Yang ketiga adalah be orderly. Misalnya teman-teman tuh harus selalu bisa mengkategorikan CV kalian tuh mau dilihat seperti apa. Apakah teman-teman pengen nge-sort dari yang paling baru dulu, atau yang dari paling lama dulu, atau kayak gimana. Jadi jangan sampai acak-acakan gitu. Misalnya yang di depannya, yang di paling atasnya tuh bagian skill, tapi nanti di tengah bagian experience, di bawah ada skill lagi, itu kan jadi akan sulit untuk dibaca. Jadi teman-teman tentuin dulu CV yang dipengenin itu seperti apa. Kayak apakah di sort berdasarkan yang paling baru, atau di sort berdasarkan relevansi dengan company yang dilamar. Misalnya
misalnya kalian mau daftar jadi marketing, jadi semuanya marketing dulu, baru pengalaman yang lain, kayak gitu-gitu. Jadi itu sih bisa disesuaikan dengan teman-teman maunya seperti apa. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah sesuatu don't yang jangan dilakukan di dalam CV. Jadi aku lumayan sering juga nih lihat dulu ya. Jadi jangan pernah untuk bohong di CV karena CV adalah pertanggungjawaban atas diri kalian. Terus jangan kasih tanda tangan karena sekarang tuh banyak banget ya penipuan yang ada gitu, kayak misalnya belum apa-apa tapi udah diminta KTP, udah diminta NPWP, udah diminta nomor rekening gitu. Kan jadinya takutnya disalahgunakan dan segala macam. Nah, jadi menurut aku selalu apa ya, be cautious aja dan selalu berhati-hati atas perusahaan yang kalian lamar. Daftar di perusahaan yang memang jelas proses rekrutmennya dan jangan sampai kalian terjerumus ke yang apa ya, rekrutmen bodong gitu misalnya. Nah, include signature ini menurut aku salah juga. Kenapa? Karena sekarang tuh banyak banget informasi yang bisa disalahgunakan. Aku juga dulu sering waktu itu aku pernah lihat rekrutmen yang memang harus ngirim KTP, harus juga ngirim kartu keluarga dan lain-lain. Menurut aku itu sesuatu yang irrelevant dan nggak akan aku lakuin in the first place ketika baru daftar lamar kerja ya. Kecuali kalau kalian udah keterima, itu mungkin banget untuk diminta KTP, untuk diminta NPWP dan lain-lain. Tapi ketika kalian baru masuk, baru mau lamar, udah diminta kayak gitu kan takutnya disalahgunakan. Seperti itu. Terus juga jangan menggunakan inappropriate email address. Maksudnya gimana sih? Nah, mungkin dulu waktu teman-teman SMA pernah nih buat email kayak salmasilucu.com gitu misalnya, atau salma2424 _ itu kan kayak bikin bingung recruiters ya, karena emailnya juga susah untuk dibaca. Jadi jangan pakai inappropriate email. Jadi coba teman-teman buat email yang baru yang dapat dimengerti. Kalau bisa sih jangan terlalu banyak angka juga, jadi benar-benar yang sesuai dengan nama kalian aja gitu. Terus juga jangan menggunakan unprofessional fonts nih. Kenapa? Karena menurut aku sekarang itu CV bebas ya gimana perusahaannya. Ada yang ATS, ada yang kreatif CV. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah menggunakan fonts yang unprofessional. Jadi misalnya pakai font yang terlalu susah dibaca atau misalnya font dari judul ke bawah tuh beda-beda. Itu kan bakal bikin bingung sama si recruitersnya gitu. Oke, sekarang juga aku akan kasih 4 hal lagi yang jangan ditulis di CV. Boleh di next. Jadi yang pertama, aku itu nggak pernah include foto di CV aku. Jadi dulu aku memang include foto, tapi kelama-lamaan aku merasa itu sesuatu yang irrelevant. Karena kenapa? Foto itu bakal bisa ngebuat sesuatu yang kalian, CV kalian tuh jadi nggak objektif gitu. Misalnya si recruiters ini ngelihat CV kalian berdasarkan foto gitu, amit-amitnya ya. Misalnya dilihat, oh ini kok bajunya nggak cocok sih gitu. Ini kok misalnya lampunya nggak terang sih gitu. Misalnya itu menurut aku jadi ngebuat CV kalian nggak dinilai sebagai objektif aja sih, untuk menghindari juga hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Terus yang kedua juga aku nggak pernah tulis religion di CV aku karena suatu perusahaan besar itu nggak mungkin ya minta religionnya apa gitu. Jadi menurut aku itu nggak usah ditulis di CV dan memang nggak penting juga sih untuk ditulis dan mungkin orang juga nggak mau tahu dan itu nggak relevan untuk di job kalian. Yang ketiga, jangan tulis live moto. Maksudnya gimana sih? Mungkin kalau sebagai bagian dari executive summary di nggak apa-apa ya apa yang kalian buat. Tapi itu misalnya kayak Steve Jobs ngomong beautiful gitu, misalnya tulis nih di CV life is beautiful, terus kayak Steve Jobs. Emang kayak si recruiter mau tahu nih tentang Steve Jobs gitu misalnya. Atau gimana nanti kalau si recruiter ternyata nggak suka nih sama si Steve Jobs, itu kan bisa jadi ya. Nah, terus jangan pernah tulis skill kalian pakai points bar kayak gini yang ada di kanan aku ya, nih kayak graphic design, terus pakai bar kayak gitu, illustration pakai bar, karena ini akan susah dinilai oleh orang-orang gitu, termasuk mungkin sama kalian sendiri ya, kayak mungkin kalian jadi pusing, ini sebenarnya gue sebenarnya bisanya di mana sih gitu, kok kayak nggak bisa dibedain gitu. Terus juga sering nih kayak misalnya Microsoft Office 80, terus misalnya Microsoft Excel 70. Nah, sebenarnya itu juga agak irrelevant ya, karena sebenarnya siapa sih yang buat indikator atas angka itu kan sebenarnya kalian sendiri. Jadi jangan nulis yang kayak gitu sih. Menurut aku lebih baik ditulis berdasarkan levelnya aja, atau kalian bisa mungkin tes biar beneran tahu sebenarnya level skillsnya gimana. Gitu. Oke, kita boleh next. Sekarang aku akan contohin example of a great CV, yaitu CV yang pernah aku buat sebelumnya gitu. Ini juga adalah comparison atas CV pertamaku dan CV-ku yang terakhir. Jadi oke, kita lihat aja. Ready, next.
Nah, jadi penting banget menurut aku buat teman-teman tuh selalu evaluate atas CV kalian yang sebelumnya gitu. Nih, coba lihat deh. Jadi kalian harus bisa ngebandingin ini gue yang baiknya di sini, yang harus digantinya di sini gitu. Kayak misalnya CV aku yang kiri, itu siapa sih yang tulis CV pakai foto liburan gitu. Atau siapa sih ekonomis gitu marketing, kayak itu menurut aku sesuatu yang enggak banget. Dan ini padahal CV aku waktu semester 6 ya, mungkin semester 5 sekarang CV-nya udah kayak gimana ya, tapi nggak apa-apa, semua orang pasti belajar. Jadi buat teman-teman yang mungkin CV-nya masih terlalu besar di bagian yang sebenarnya nggak usah di point out gitu, kayak get to know me itu terlalu besar, yang padahal itu ngambil setengah bagian dari experience aku yang mungkin bisa ditulis hal lain. Nah, terus ini juga ada negotiation yang tadi aku maksud. Ini tuh kayak agak kurang jelas karena outputnya tuh nggak jelas kan. Jadi ketika nanti ditanya sama recruiters, itu bakal bikin bingung kayak maksudnya gimana sih negotiation-nya tuh gitu. Nah, terus ini juga irrelevant fonts gitu, Kak. Teman-teman lihat deh di bagian tahun itu semuanya nggak rata, kayak ada yang di kiri, ada yang di kanan gitu. Karena kan di Canva tuh susah ya untuk ngeganti-gantinya. Nah, terus juga aku bilang kalau aku talks a lot gitu. Kayak maksudnya gimana sih talks a lot, kok banyak ngomong gitu kan, kayak agak susah dimengerti buat orang lain juga. Jadi selalu menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh orang lain gitu. Ini juga warnanya bikin pusing, ada pink, ada hitam, ada putih, juga ada kuning. Jadi pokoknya ini semua yang aku pelajari dari CV aku yang sebelumnya, dan sekarang aku implementasi di CV aku yang paling baru. Nah, di yang kanan ini adalah CV aku yang paling baru. Aku sudah pakai format ATS, dan ternyata ATS format ini bisa membuat apa ya? Ternyata betul bahwa ini dapat membuat lebih mudah dibaca oleh para recruiters gitu. Nah, karena jelas, juga identitas aku sudah jelas, experience aku jelas banget, sampai ke bawahnya juga jelas gitu. Oke, sekarang boleh di next. Nah, jadi sebelumnya CV ku yang paling kiri itu adalah CV aku semester 5, yang aku tuh kayak kesusahan untuk daftar magang karena nggak tahu kenapa gitu. Tapi padahal mungkin karena CV-nya itu sendiri yang susah dibaca. Nah, setelah itu aku coba ganti CV ku ke ITS, ditambah juga pakai pengalaman-pengalamanku yang lain, akhirnya aku bisa lolos screening CV di Tokopedia, di Narasi, di Telkom, di Tiket.com, di Astra, di Danan, dan di PNG. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasa CV-nya masih kreatif, mungkin boleh dicoba juga pakai CV yang ATS sebaliknya. Jadi kalau teman-teman udah pakai ATS tapi kok nggak keterima, coba pakai CV yang kreatif gitu. Jadi semuanya teman-teman harus bisa coba, dan teman-teman harus bisa tahu sebenarnya teman-teman itu pengen menuliskan CV kalian seperti apa gitu. Oke, boleh di next lagi.